Yuk buka rekening saham, download aplikasi Motion Trade sekarang. Ada 1,7 miliar ya, betul. Selama 5 tahun ya, 4 tahun 5 tahun belum terbayarkan. Itu kan nggak mungkin, orang kerja nggak dibayar. Kemudian kalau misalnya memang ada yang merasa dirugikan dari pihaknya dia, harusnya saya dilaporkan supaya saya kembalikan kerugian dia dong. Jadi alhamdulillah terima kasih kepada penyidik. Tadi kita Pak Denny sudah dilakukan pemeriksaan, ya, sudah di BAP, didampingi oleh saya selaku kuasa. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah kita jawab. Ya, ada 18 pertanyaan yang disampaikan penyidik, yang pada prinsipnya menceritakan modusnya, ya, modus terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor. Jadi kita sudah sampaikan itu semua secara sistematis. Kemudian juga terhadap korban lain, ya tadi sudah saya sampaikan. Kemarin sudah kita lakukan pelaporan korban juga, ya, talent lain itu Mbak Bella, ya. Ini juga salah satu saksi di kasusnya Mas Densu, ya. Tapi prinsipnya dia juga bikin laporan LP juga, ya, sudah dilaporkan kemarin. Kita sudah buat LP, ya, sekaligus sebagai saksi juga di kasus ini. Tapi dia juga melaporkan tersendiri. Ini korban dari terlapor, ya. Yang disampaikan di sini berbeda, memang ada pasal 1 berbeda. Ini ada 378-nya dan penggelapannya 372. Ya, seperti itu, ya. Teknis tadi pemeriksaan itu tadi saya sudah sampaikan bahwa prinsipnya kita sudah sampaikan modusnya yang dilakukan, ya, caranya yang dilakukan perbuatan pidana tersebut. Ya. Ya, oke. Ada lagi? Kalau Bang Denny sendiri apa pasal yang menjeratnya? Ya, pasal yang kita duga dilakukan itu 263 pemalsuan suratnya dan 372 penggelapan. Ya. 378-nya nggak ada ya? 378 di Bella kan? Bella. Beda pasti. Nah, Ya. karena menggunakan nama Densu Manajemen, ya, dengan cara-cara bujuk rayunya dan penggelapannya. Ya. Ya. Itu panggilan pertama, Bang, ya? Ini pertama panggilan Untuk pertama. kasus Densu. Untuk kasusnya Densu, ya. Bang Densu tadi ngasih berkas-berkas tambahan juga nggak sih, Bang, untuk pihak kepolisian, ada bukti-bukti Iya. baru? Tadi kita berikan itu rekening koran, ya, dan juga pendetailan dari kronologi awal mulai diduga sampai sudah ada bukti. Gitu. Jadi bukti sudah dipegang semua sama penyidik. Ya. Ya, salah satunya rekening korannya. Di situ kan kelihatan transaksinya, ya, yang dilaporkan, dan lihat fakta di rekening korannya itu pasti berbeda. Kalau ada itu pernyataan dari mereka bahwa ada hak mereka yang belum diberikan kepada Bang Denny itu seperti apa? Kan udah saya jawab, kalau waktu itu kan dibilang ada 1,7 miliar ya, betul. Selama 5 tahun ya, 4 tahun 5 tahun belum terbayarkan. Itu kan nggak mungkin, orang kerja nggak dibayar. Kemudian kalau misalnya memang ada yang merasa dirugikan dari pihaknya dia, harusnya saya dilaporkan supaya saya kembalikan kerugian dia dong. Gitu. Jadi kalau saya orangnya sederhana, itu aja. Jadi membantah tudingan pihak sana ya, Bang Densu? Iya, karena kan kita ada bukti transfer. Kita kan bayar orang ada bukti transfer. Dan saya bayarkan kepada pihak dia, walaupun kewajiban dia tidak kerjakan, tapi tetap saya bayar, gitu loh. Jadi sebenarnya yang paling dirugikan posisi saya, cuman
kenapa jadi merasa dirugikan sedangkan kita sudah banyak dirugikan. Jadi saya juga jadi bingung, jadi goreng-goreng terus nih. Daripada digoreng-goreng, mendingan kan diselesaikan urusan kantor polisinya saja. Kalau memang nanti terbukti oleh pihak kepolisian ternyata tidak terbukti, ya sudah selesai masalahnya. Saya kan tinggal mengklarifikasi dan bertanggung jawab. Mungkin ada saya mencemarkan nama baik orang, kan gitu. Ya, ini artinya dia harusnya hati-hati juga bicara, itu kan tuduhan. Kalau dia memang punya bukti yang kuat, dia laporkan lah. Ya, kita harus siap laporkan secara hukum. Bahkan kalau itu terbukti, kita berani bayar. Berani bayar, tapi ini hati-hati ya. Ini ada konsekuensinya, saya udah bilang berapa kali. Ada konsekuensinya dia ngomong begitu. Ini menyerang kehormatan juga begini. Ya, sebenarnya Ya, kan kalau dibilang saya berhutang dan kemudian tidak terbukti, itu kan pencemaran nama baik ya. Kita bisa pasalkan lagi. Cuma kan terlalu banyak pasal. Nanti pusing juga kepolisian nanti periksa. Jadi satu-satu aja. Karena kan di sini posisinya adalah sederhana. Pemalsuan dokumen dan penggelapan uang. Tolong dibuktikan. Nanti kan dipanggil. Kalau memang tidak, ya sudah, masalahnya selesai. Habis itu dia masih mau nyari, berusaha untuk nyerang atau gimana, silakan. Mau babak 1 selesai, kita babak kedua, babak 3, overtime, boleh. Kayak main basket kan gitu kan. Artinya kalau dia mau bantah, ya bantah yang harus dengan bukti yang kuat. Kalau dia mau bantah ya, sebaiknya dia ikuti aja proses hukum. Jangan bikin statement yang akan menyerang dia juga. Ini saya pastikan nih, menyerang dia juga. Saya udah siapkan itu. Ya, saya juga tergantung klien ya. Kalau memang ini bisa menyerang kehormatan klien saya, ya saya akan lakukan juga itu. Ya, ini harus hati-hati. Ya. Bang, Aman-aman. Jangan sampai di. tapi sampai saat ini ada komunikasi nggak sih daripada pihak Ditya Pak? Udah enggak ada. Soalnya terakhir pada saat akses saya diblok, berarti kan sudah tidak ada keinginan berkomunikasi. Terus dari pressconnya dia juga saya sudah nonton. Saya tidak mau mengenal lagi nama Denny Sumargo. Ya sudah, saya anggap ya itu kan hak orang ya. Kalau saya pribadi, saya mau mengenal siapa aja, karena saya tidak tahu kapan saya mati nanti. Saya tidak tahu siapa yang akan menolong saya. Saya tidak ingin membenci siapa-siapa. Jadi sederhana aja gitu. Tapi kan sebelumnya kan sempat ada pertemuan ya. Iya. Belum ada kesepakatan katanya. Secara mungkin nggak tahu apa secara tertulis ada atau tidak. Tepat secara lisan aja tentang tidak akan saling menuntut, akan diselesaikan secara kekeluargaan. Intinya mungkin poin seperti itu. Kesepakatan secara lisan waktu itu ada bahwa ini saya tidak akan perpanjang kalau apabila pihaknya dia tidak berbohong lagi dan tidak merugikan orang lain. Ternyata ada pihak yang dirugikan juga, namanya Bella, dan dia mengajukan, sudah kita laporkan juga ini semalam, dan menggunakan nama saya. Densu Manajemen itu adalah manajemen pribadi saya. Di dalam di dalam pelaporan ini disertakan bukti bahwa menggunakan nama saya untuk penggelapan uang Bella. Itu laporannya kapan Bang? semalam. Kemarin. Bella sendiri mungkin kerugiannya seberapa banyak? Ya, kalau Di sini yang dilaporkan sih 181.200. 180 jutaan ya yang kita kita laporkan. Sebenarnya yang saya bilang ini 378 dan 372-nya ini mengatasnamakan Densu Manajemen. Sementara kalau dia kan komplain, dia komplainnya ke Densu, dianggapnya Densu bertanggung jawab terhadap ini, ya kan? Yeah. Karena Densu itu dia menggunakan Densu Manajemen, nggak ada fee-nya atau ada komisinya, nggak ada. Dia menggunakan itu untuk menarik talent-talent lain, karena laku dijual Densu Manajemen. Karena kan dia bilang, talent-talentnya tidak mau di bawah saya kan, maunya personal langsung sama dia. Dimana saya juga menawarkan kepada dia untuk itu di bawah saya, nanti ada pembagian buat saya 25%, 75% buat dia. Dia nggak mau. Akhirnya tidak terjadi kesepakatan. Makanya ya udah saya nggak ikut campur. Tapi penggunaan nama Densu Manajemen dia gunakan itu saya berikan izin, cuman tidak
dengan catatan tidak untuk merugikan atau mengambil hak orang lain. Nah ini kan ada yang dirugikan, kemudian dia nyari saya dong. Nah saya berusaha untuk menyelesaikan waktu itu supaya dia bisa mendapat ganti rugi. Bahkan saya mau bayarkan dulu kepada dia ganti ruginya atas izin dari pihak mantan manajer saya dong. Nah masalahnya orangnya tidak mau ditemui lagi, jadi kan tidak bisa selesai. Jadi saya pikir ya sudah, diselesaikan secara hukum saja. Kalau memang dia benar, ya dia benar. Kalau dia salah, ya udah dia salah. Selesai. Ada lagi? Oke? Ada lagi? Jadi hari Bella ada mendapatkan Bella? Ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaan. Tadi saya minta 25 ya, tapi dia 18 aja katanya sosial. Bella ini jadi mengganggu. Gimana? Cukup Bella tadi udah dikasih tahu bahwa kerugiannya itu tadi di dalam BAP. Tapi Joni karena problem ini jadi mengganggu untuk Mas Denny Simanjuntak sendiri nggak sih terkait kerjaan atau segala macam? Sebenarnya saya lebih merasa mengganggu kepolisian. Oh, oke. Karena ini Pak Polisi ini banyak kerjanya. Ya kan, masalah seperti ini sebenarnya nggak perlu sampai ke polisi kalau misalnya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Dari awal kan saya berusaha untuk ke situ, tapi digorengnya malah ke arah yang lain. Nah, ya kan kasihan Pak Polisi itu loh. Ya kan, capek dia ngurusin negara ini. Ya kan, gitu aja. Oke, Bang, berarti pembuktiannya dengan di secara hukum aja. Betul, hukum secara aja ya? hukum Ya, saja. secara hukum aja. Tapi pintu untuk keluarga masih terbuka nggak sih Bang, seandainya dari Saya kan pihak udah nggak dianggap keluarga, saya bingung juga Pak. Iya. Saya sampaikan saya lagi ya kan, ruang mediasi sudah berlalu ya, dengan somasi itu kan warning ya, peringatan, teguran, kan harusnya dimanfaatkan itu, jangan nantang, jangan menghilang gitu loh. Nah itu sudah dilakukan secara prosedur juga. Saya nggak mungkin tiba-tiba melaporkan itu tanpa teguran, tuh nggak mungkin. Saya ini lawyer, saya ini pengacara, prosedurnya begitu. Ya, sehingga sudah kita lakukan niatan kita untuk menyelesaikan di luar pengadilan, Iya. di luar hukum, ya. Somasi 2 kali tidak ada tanggapan, bahkan diblok. Nah ini kan nggak ada jalan lain, nggak ada komunikasi, Total nggak ada berarti etikat 5 baik, kali. ya kan? Perdamaian personal 1 kali, perdamaian personal 2 kali, berusaha perdamaian personal 3 kali, tapi orangnya menghilang. Somasi 1, somasi 2, 5 kali. Sudahlah. Artinya sudah lewat. Mana? Gitu kan. Nah sekarang sudah di penyidik, sudah di kepolisian, ini kan sudah proses hukum. Nggak mungkin buat kita nggak ada urusan. Saya udah nggak bisa ngajak-ngajak lagi, nggak bisa. Jadi Jadi Mas udah, Bensu siap untuk dilapor balik? silakan lapor balik sepanjang. Iya. Semua orang di negara ini harus siap untuk dilapor, bro. itu kan hak seseorang. Ini negara hukum. Siapapun siap dilapor dan siapapun harus bisa berani untuk menghadapi laporan. Oh, gitu. Laporan itu hak warga negara. Saya kan udah sering dilapor dulu. Ternyata kan saya yang benar. Berarti Tuhan masih menjaga saya. Amin ya. Amin. Bang, ada kata-kata yang mau disampaikan untuk Ditya nggak Bang? Kalau dia nonton gitu, apa Bang? Udah nggak ada habis kata-kataku. Terakhir aku udah ngomong begitu, dibalasnya begitu. Aku sedih kali. Aku mau pulang nangis dulu boleh ya? Oke. Thank you. Ini ada kata-kata khusus ya. Polemik KLP-nya kan kemarin juga kita lihat di Amerika bareng sama Mas Denny, mungkin seperti apa sih? Kasihan lu recurnya sebutin mulu. Makanya Bang Bella dong Bang. Saya jadi kuasa hukumnya dia. Iya kan kemarin ini kan dia udah minta maaf ya. Cuman ya tetap kan namanya proses minta maaf ini tidak langsung, pasti banyak orang pasti masih mempertanyakan gitu pasti ya. Kalau gue sebagai orang yang kenal tidak merasa dekat juga ya, karena gue takut salah bicara. Gue tidak pantas sih sebenarnya untuk jadi bicara yang gue hanya bisa kasih support. Namanya teman lagi dalam kondisi susah, kemudian pasti juga secara mental dia juga lagi down ya. Saya pikir ini proses pendewasaan dan menuju kebintangan seseorang. Disinilah reserve-nya akan berproses bagaimana dia menyikapi satu masalah yang akhirnya akan membuat dia pelan-pelan aja. Oh, kalau pas di sana ya, pas di sana itu kita pulangnya tidak bareng karena aku masih lanjut extend ke Las Vegas.
Nah, si Rachelnya itu masih di LA, yang kayaknya dia menginformasikan pulangnya duluan karena mau kangen anaknya tadi, gitu. Mau ulang tahunan juga sama keluarganya. Tapi aku nggak tahu nih tanggal pulangnya, nggak tahu. Ada komunikasi lagi kan? Terakhir mungkin Bang, bentuk support apa sih Bang? Iya, ada WA, kan aku lihat beritanya ya aku WA Rachel semangat, masalah pasti akan berlalu, tinggal gimana nyikapinya. Ini pasti tidak mudah, tapi kau pasti bisa, gitu ya. Kalau butuh bantuan apa, kabarin aja, kita sebagai teman pasti masuk kok. Itu memang dibalik apapun alasan terakhir itu ya mau kita keluar ke Indonesia gitu. Ya, Itu seperti apa sih? Memang harus ditingkatkan seperti apa gitu? iya, kalau dari kesalahan kalau terbukti kan masih diduga ya, harus dibuktikan dulu, harus ditindak tegas supaya ada pembelajaran kepada setiap pihak untuk bisa mematuhi peraturan yang ada, supaya tidak ada diskriminasi ya. Nah, karena ini negara ini udah banyak chaos dengan masalah diskriminasi, jadi mohon maaf ya Rachel ya, harus ditindak. Karena Mas Denny juga pulang dari sana memang menjalankan acara ini juga kan mengikuti peraturan. Karena saya juga waktu awal juga sempat kepikiran kalau nggak karantina efeknya apa ya, kalau karantina efeknya apa ya, dan ternyata saya pikir saya jangan deh, saya karantina aja yang benar gitu, karena itu kan tidak baik ya. Tapi Mas waktu ketemu biaya yang diberikan dari Erigo untuk Budget dari Erigo ada budget. Erigo memberikan budget. Kalau kita mau upgrade, misalnya kita pengen di budgetnya misalnya sekian nih, kita pengen hotelnya lebih bagus mungkin ya, berarti kan upgrade ya, itu dari dana pribadi lah, tambahan kayak gitu. Berarti itu biaya karantina untuk di hotel bukan di Wisma Atlet. Bebas, mau dipakai di Wisma Atlet boleh, di hotel boleh, ya kan bebas. Siapa tahu mau hemat boleh kan, di Wisma Atlet boleh. Siapa tahu mau lebih boros di hotel, mungkin hotel yang lebih mewah boleh, bebas sih sebenarnya. Mas, tapi waktu pas di sana terakhir ketemu di Amerika tuh sempat ini nggak komunikasi bahwa nanti lu balik jangan lupa karantina, seperti mengingatkan lah istilahnya. Setahu saya dari Erigo sudah mengingatkan untuk semua orang. Saya, talent lain di grup itu diingatkan. Saya baca soalnya. Jadi kita diingatkan untuk jangan lupa karantina, jangan lupa untuk ini, jangan lupa untuk itu. Diingatkan, semuanya diingatkan. Berapa orang kemarin? Banyak kita, kalau yang influencernya aja sekitar 13 orang ya. Itu belum tim lain. Semuanya diingatkan untuk karantina, tidak lepas di influencer. Tapi kok secara prosedural ketika mungkin seseorang keluar baru masuk dari luar negeri ke Indonesia gitu, itu langsung ditawarin di bandara atau seperti apa sih kok untuk karantina? Ada pihak-pihak yang menawarkan, pihak hotel atau kita sendiri yang cari tahu kita mau karantina di mana ya? Itu seperti apa? Ya kita harus cari tahu. Jadi sebelum kita masuk ke Jakarta, itu kita udah ada kontak misalnya, atau kita udah urus kita mau karantina di mana. Gitu. Misalnya kita, saya putuskan mau karantina di Wisma Atlet, kita harus kontak ke Wisma Atlet. Kita mau karantina di hotel ya, kita kontak ke hotelnya, supaya nanti ketika kita tiba, hotel udah prepare untuk kamar yang buat kita di karantina. Nah, mereka tuh ada jalurnya tuh. Begitu sampai kita lewatin swab, kita lewatin prosedur imigrasi, mereka langsung jemput, bawa ke mobil, langsung ke depan pintu masuk. Itu bukan lobi loh, waktu itu dia pintu masuk langsung ke arah kamar Khusus itu. ya? Gue kayak ini tersangka suap. Iya, ini seketat ini Pak. Iya Pak, mohon maaf, soalnya kalau misalnya kita ada pelanggaran, kita kena teguran dari pemerintah, kita bisa dicabut izinnya. Saya kan sedih ya kalau dicabut izinnya ya kan. Jadi saya pikir, udahlah. Sebenarnya sih kurang nyaman sih memang. Tapi ya Peraturan. Pak. Tapi sempat ada ini nggak sih, ada yang nawarin dari oknum-oknum petugasnya atau satgasnya untuk Nggak ada, tidak ada. Tapi melibatkan pihak pemerintah nggak? Satgasnya kah atau apa kan untuk mengurus karantina itu? Atau memang tadi pihak hotel aja? Pihak hotel yang mengatur. Pihak hotel dia mengatur, kita mengikuti prosedur. Gitu, dan di imigrasi di bandara itu ada yang bertugas itu, pasti dari pemerintah ya. Gitu. Indonesia sendiri berapa hari?
Saya total 8 hari karantina. Mungkin kegiatannya pas karantina itu seperti apa sih? Isi waktu luangnya? Kalau di karantina ya kita isi waktu luang dengan menjadi orang yang gabut ya. Cukup gabut. Bebas ya, mau ngapain aja boleh. Kalau ada pasangan sudah menikah sah, boleh bikin anak ya kan. Kalau yang belum sah ya kan, bolehlah atur siasat dulu setelah itu. Thank you ya. Thank you ya. Semangat buat Rachel ya. Oke, yang lain jangan ditiru ya. Bung. Ah, udah dibawa.